Setelah serangan pasukan khusus Delta Force Amerika Serikat yang berujung pada penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan ancaman kepada pemerintah Kuba, Kolombia, dan Meksiko. Peringatan Trump muncul saat dia memimpin operasi militer di Venezuela dan menyebut Maduro sebagai teroris narkoba. Saat berbicara dengan wartawan di atas pesawat Air Force One pada hari Minggu, Donald Trump mengklaim Kuba siap gagal. Did you get a briefing at all on Maduro's first night in U.S. custody, and what can you tell us about that? Every aspect of it, but I don't think it's appropriate to talk to the press about it. You'll find out. When it comes to him in court tomorrow, I mean, what's the end game here with Maduro? Does he just rot in a U.S. prison? We're just going to go through a slog of a trial. The judge is very respected, Judge Hellerstein. He's a highly respected judge. We'll see how we do. The case is infallible. People are so happy with what we've done. You know, you go down to Miami, you go down to a lot of places, and they're all dancing in the streets of this country. Now, he was a rough man, killed millions of people. He killed millions and millions of people. You know, one of the things that is happening, and I think you see it all the time, Howard, you've seen it, that Cuba is ready to fall. You know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. If you had to sum up Operation Absolute Resolve, would you say that it was about oil or it was about regime change? It's about peace on earth. How is it peace on earth? Peace on earth. We got to have peace. It's our hemisphere. The Monroe Doctrine was very important when it was done, and other presidents, a lot of them, they lost sight of it. I didn't lose sight, but it really is, it's peace on earth. Thank you very much. Sementara itu, para ahli di Kuba memperingatkan masyarakat untuk bersiap menghadapi kemungkinan skenario agresi militer Amerika Serikat. Iliana Pico Mateo, profesor di Universitas Havana, mengatakan bahwa persatuan adalah kunci dalam situasi saat ini. Ia menyerukan agar seluruh rakyat Kuba siap mengangkat senjata dan melakukan desentralisasi pemerintahan. Se creen que son los dueños del mundo y en este caso el señor Trump, que ha impulsado toda esta escalada de violencia y de apropiación, sobre todo del petróleo. Así pasó en Afganistán, así pasó en Irak, con otros gobiernos norteamericanos. Y así puede pasar de ahora en adelante en otros países. Sabtu lalu, pasukan khusus Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menculik Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya. Sementara itu, pemerintah Venezuela menyatakan keadaan darurat nasional dan menyatakan Amerika Serikat sedang mencoba untuk mencuri sumber daya strategis Venezuela, khususnya minyak dan emas. Pemirsa, Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel mengutuk Amerika Serikat atas serangannya terhadap Venezuela. Ya, Diaz-Canel menegaskan serangan Amerika Serikat adalah tindakan pengecut, kriminal, dan hianat. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel mengutuk Amerika Serikat atas serangannya terhadap Venezuela. Diaz-Canel berkumpul bersama warga Kuba dan menyampaikan dukungannya terhadap Nicolas Maduro dan Venezuela. Diaz-Canel menyebut bahwa penangkapan Maduro sebagai penculikan dan hal itu merupakan ancaman serius bagi Venezuela. Diaz-Canel menegaskan serangan Amerika Serikat adalah tindakan pengecut, kriminal, dan hianat. Para calificar hoy el brutal y alevoso ataque de fuerzas militares norteamericanas contra Venezuela y el inaceptable, vulgar y bárbaro secuestro de nuestro hermano, el presidente Nicolás Maduro y su compañera Cilia Flores. Solo puede llamarse cobarde, criminal y alevoso
el ataque de madrugada a un pueblo pacífico y noble. Selain itu, Diaz-Canel juga menyerukan persatuan Amerika Latin di tengah ketegangan diplomatik yang terus berlanjut antara Kuba, Venezuela, dan Amerika Serikat. Pemirsa, Kolombia menyiagakan ribuan tentara di perbatasan Venezuela menyusul serangan Amerika Serikat. Ya, pasukan Kolombia bersiaga di sejumlah titik rawan perbatasan. Kolombia mengerahkan sekitar 5.000 tentara ke perbatasan Venezuela menyusul serangan Amerika Serikat pada hari Sabtu. Pengerahan militer dilakukan pada hari Minggu di wilayah perbatasan Notre de Santander yang dianggap sebagai salah satu koridor utama antara Kolombia dan Venezuela. Siaga militer ini dilakukan sebagai bentuk pertahanan kedaulatan serta mempertahankan wilayah. Como unidad fronteriza, unidad de caballería, tenemos la misionalidad de la seguridad de nuestra línea de frontera. Siempre permanecemos en nuestra línea de frontera porque es nuestro deber constitucional la defensa de la soberanía y en especial lo que corresponde a la línea de frontera. El despliegue como tal de nuestros vehículos, de nuestras tropas, es algo que normalmente realizamos y por lo cual siempre realizamos tareas en defensa tanto de la soberanía como en especial de la defensa y protección del pueblo colombiano. Selain mempertahankan wilayah, operasi militer ini juga memastikan kelancaran lalu lintas di wilayah perbatasan. Serangan serta penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengundang banyak kritik dari pemimpin dunia. Presiden Kolombia Gustavo Petro menggambarkan hal tersebut sebagai agresi terhadap kedaulatan Venezuela. Pertandingan sepak bola antar klub TNI dan Brimob NTP 871 Lamaindo dan klub polisi dari Batalion Brimob Pelopor Batauga di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara berakhir ricuh. Tetaplah bersama kami di Sindo Today. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda